Kita record dulu. Lupa. Nah, misalnya kita ngerjain soal nomor 2 ya. Kita ngerjain soal nomor 2, kita gambar dulu nih si malah kecoret-coret. Kita gambar dulu kubusnya, biar kebayang. Nggak usah bagus-bagus, nggak harus pakai penggaris. Pokoknya kan bentuk kubus, kalian tahu lah ya. Ini. Nah, kalau gambar kubus, itu biasanya sih titik A-nya tuh kalau mau gampang di sini A, B, C, G. Jadi harus urut ya. Terus habis itu yang atas kan nih D, E-nya mulai di atas A, E, F, G, H. Nah, sekarang jika titik P adalah perpotongan diagonal bidang A, B, C, G. Berarti diagonal bidang tuh yang mana? Kita lihat, dilihat, cari dulu bidangnya. A, B, C, G kan? Berarti alasnya nih, yang bawah nih. Aku warnain deh. Ini A, B, C, G. Diagonal bidang itu dia sebenarnya sama kayak diagonal sisi. Berarti A ke C sama B ke G. Ini titik P. Kebayang ya? Lalu ditanyakan tentukan jarak titik P kepada titik G. Berarti dari sini, warna merah sekarang, dari sini ke sini. Kalau titik gampang ya, jadi tinggal dihubungkan aja. Berarti yang ditanya adalah panjang garis PG. Ada yang kebayang nggak gimana cara nyarinya? Aku bantu dengan gambar. Ini kan kalau kita keluarin segitiganya jadi begini nih. Kalau aku agak keliru, dikoreksi aja. Di sini P, di sini, di sini C, di sini G. CG-nya berapa? Ada yang tahu? Keisha, kebayang? Yang setengah dari 12 itu bukan, Kak? Bukan, belum. CG-nya itu coba dilihat di kubus, CG itu rusuk kan? Berarti di sini 12. CP, ini kan kalau kita lihat CP ini setengah, CP sama dengan setengah dari AC kan? AC-nya itu diagonal sisi. Kalau mau kita cari, ingat kemarin rumus cepatnya, kalau diagonal sisi atau diagonal bidang, rumusnya itu R akar 2 kan? Berarti CP-nya itu sebenarnya setengah, R-nya kan 12, panjang rusuk akar 2. Berarti 6 akar 2. Betul sekali. Berarti di sini 6 akar 2. Jadi kalau digambar, pertama gambar kubus, terus biar kalian lebih kebayang, ketika kalian tahu titik mana yang dicari, kalian gambar tuh titiknya tuh bagian segitiga mana, atau bagian segi 4 yang mana, supaya kebayang. Ini kan ketahuan nih siku-sikunya di sini. Ini sikunya di sini nih. Berarti kita bisa pakai Pitagoras. Caranya, ingat, PG kan sisi miringnya, berarti PG kuadrat sama dengan ditambah 6 iya, CG PG kuadrat sama dengan oke ya. Berarti CG-nya 12 ditambah 6 akar 2 kuadrat. Iya, akar 2 kuadrat. 12 kuadrat 144. Tambah 6 kuadrat 36 dikali 2. 72 ya. Berarti berapa nih? 216. Akar 216 berapa? Aku lupa. Kayaknya bentar, kita pakai kalkulator aja ya. Yang cepat, Kak. Kak, tadi aku nggak ada suaranya, Kak. Baru muncul enggak? 216 akar 14. Sebenarnya dia bisa dibagi berapa sih? 216 bisa bagi 36 enggak? 216 bagi
36. Oh, 216 itu sama dengan 36 kali 6. Berarti PG-nya sama dengan akar 36, 6 ya. Akar 6 nggak usah kita cari 6 akar 6. Kebayang ya jawabannya ya? Kak, berarti yang rusuk itu yang tegak ya, Kak? Rusuk itu pokoknya yang garis-garis ini. Oke, ini yang kayak siapa Kesha ya? Jadi rusuk itu Iya, garis-garis Kak. garis-garis yang saling terhubung di kubus. Misalnya AB, BC, CG, GA, AE, BF, CG, EF, FG, HG, EH, HG. Jadi ada 12 rusuk. 12 rusuk. Rusuk alas, rusuk tegak atau tinggi, sama rusuk tutup. Ya kan? Iya. Itu rusuk. Jadi kayak gitu. Jadi ketika kalau kalian gambar segitiga, perhatikan mana yang rusuk, mana yang diagonal sisi, atau mana garis titik atau panjang garis yang harus kalian cari. Itu yang buat nomor 1 itu cuma digambar doang ya, Kak? Jadi sketsa doang. Iya, yang 2A ya. Iya, gambar doang. Jadi ingat ya, kalau gambar kubus atau balok atau bangun ruang apapun itu biasakan. Ini sebenarnya bisa aja sih kalau kalian bolak-balik gambar kubus, misalnya gini nih. Maafkan gambar yang jelek. Misalnya di sini kalian jangan, aku kan mau nyobain. Misalnya kalian taruh A-nya di atas tuh boleh, atau A-nya di sini boleh. A-nya boleh di sini. Tapi ingat dia muternya harus kalau ke arah berlawanan jarum jam. Jadi B-nya di sini, C-nya di sini, D-nya di sini. Jangan kalian misalnya gambarnya loncat-loncat. Jangan kalian loncat-loncat gambarnya misalnya di sini A, terus B-nya di sini, terus C-nya di sini, D-nya di sini. Jangan. Jadi harus berurutan. Iya, Kak. Oke, kita hapus ya ini. Ada pertanyaan sejauh ini? Kalau berlawanan arah jarum jam itu berarti dia muternya ke kiri gitu ya, Kak? Kan kalau jarum jam begini. Kalau jam kan begini. Kalau searah kan dia jam tuh muternya ke sini kan, ini searah. Kalau berlawanan berarti dia kebalikannya. Berlawanan berarti ke kanan sebenarnya guys ya. Oh iya. Kalau searah tuh ke kiri. Jadi sebenarnya mau searah atau berlawanan nggak masalah. Yang penting kalian posisinya kalau yang alasnya kayak tadi A, B, C, D, alasnya berlawanan arah, maka tutupnya kalian juga gini, E, F, G, H. Jangan kalau yang atas bawahnya begini, A, B, C, G, atasnya kalian kebalik, E, F, G, H. Jangan, nanti kalian ketika menentukan garisnya salah nanti. Simple ya kelihatannya, tapi itu nanti ngaruh ketika kalian berusaha menghitung jarak antar titik atau jarak antar garis seperti itu. Coba kita lanjut ke yang nomor 3. Nomor 3 bangunannya apa? Ada yang tahu? Balok. Betul, balok. Nah, beda dengan kubus. Kalau kubus ditanya yang diagonal ruang, kita nggak usah ngitung sebenarnya kan ya. Ingat? Iya. Diagonal sisi itu R akar 2. R akar 3. Tapi kalau balok nggak bisa. Kenapa? Karena panjang rusuknya berbeda-beda. Tapi kalian bisa hitung dengan konsep yang sama, yaitu dengan Pitagoras. Baik. Pertama-tama kalian gambar dulu. Paling gampang sih gambar dulu memang. Ini baloknya tidak ideal, nggak apa-apa ya. Apa-apa, Kak. Karena ini nggak ada huruf, sebenarnya nggak masalah. Kita yang penting tahu, panjang berarti biasanya di sini. Panjang itu sisi yang paling depan, yang paling panjang. Lebarnya yang ini, 25. Tingginya 20. Diagonal ruang itu yang mana? Diagonal ruang itu kan yang menyeberang angkar ruang. Paling gampang sih aku gambarnya yang ini. Aku pakai warna merah deh. Ini ke sini. Iya, Kak. Yang begini.
Cara nyarinya bagaimana? Kalau kita gambar, dia kan segitiga nih sebenarnya. Oke, kayaknya lebih gampang kalau dikasih nama ya. Misalnya ini baloknya A, B, C, G, E, F, G, H. Berarti kan kalau kita gambar lagi nih, si segitiganya, ACG. iya, A, C, G. Gimana CG-nya? Itu kan tinggi, berarti ini 20. Yang ditanya kan AG-nya. Iya. Tapi kita belum tahu AC-nya. Gimana cara nyari AC-nya? AC kalau kita gambar, dia sebenarnya bisa bentuk segitiga juga di alas ini kan. Pakai yang itu 50 ditambah 25. 25. Ini A, ini B, ini C ya. Jadi AC kuadrat sama ya, sama dengan langsung aja ya 50 kuadrat tambah 5 kuadrat. 50 itu 2.500. 2.500 ditambah 625 sama dengan 3125. Sebenarnya kalau ada kayak gini kalian kalau bingung, kita lihat aja nih. 50 ini kan sebenarnya 50 sama 25 ini sama-sama kelipatan 25 nih. Paling gampang kalian kalau misalnya bingung nyari akar ya, kita bagi 25 nih dulu. Pakai kalkulator dulu ya. Nanti kalau kalian ngerjain ya harus di Iya. tapi bisa lah kalau masih dibagi 25 masih gampang. 3125 dibagi 25. 125 dia. 25 coret. Ya 25 dikali 125. Ini aku bilangnya cara males. 125 masih bisa dibagi 25 kan? Aku pindah sini ya. 25 kali 125 kan 25 kali 5 nih. Berarti udah kelihatan nih, dia bisa jadi akar. Akar 5. AC sama dengan akar 3125 sama dengan akar 25 kali 25 kali akar 5 atau 25 akar 5. Lebih terserah ini kalau aku karena males cari akarnya ya. Jadi seperti ini. Jadi berarti sekarang AC-nya kita udah tahu dia 25 akar 5. Berarti gimana cara mencari AG-nya? AG sama dengan 25 akar 5 kuadrat ditambah kuadrat. 20 kuadrat. Betul. Aku hapus ya. Jadi kan ini A, C, G, ini 25 akar 5 tadi ya. Ini 20. Berarti AG kuadrat sama dengan 25 akar 5 kuadrat plus 20 kuadrat. Lagi 25 akar 5 kuadrat, 3125 ya. Iya. Tambah 400 deh. Iya. 400. 5, 25. Nah, kayak gini kan sama caranya sih sebenarnya. 400 pun kelipatan 25 kan, berarti bisa aja tuh kita pakai dibagi 3525 dibagi 25. 141. Jelek banget ya angkanya. 35 bagi 25. 141 itu bisa dibagi lagi nggak sih? Oh, bisa bagi 9. Bagi 9 bisa nggak? Oh, nggak bisa. Coba kita lihat ya. Akar 3525. 59 dia. Pokoknya akar 3525. Aku agak salah gitu nggak sih? 25 kali 5 bener ya kayak gini ya. 3125 tambah 400 3525 kan. 3525
Bagi 625. Kalau ya intinya begitulah ya. Akar 3525 kita pakai kalkulator dia 59,37. Hampir 60 lah. Sebenarnya kalau menggekaki bisa dilihat sih 3525 ini kan menggekaki 3600 tuh. Gimana 3600 ini adalah akar dari kuadrat dari 60. Dia menggekaki 60. Itu sih. Tapi caranya bisa dipahami ya cara mencarinya. Bisa. Oke, kita lanjut ke soal lain. Nah, coba yang ini. Titik H ke A. Titik H ke A, yang bisa jawab Keisha atau Nora berapa tanpa menghitung? 6, Kak. 6 cm. H ke A. H ke A diagonal sisi atau diagonal ruang? Diagonal sisi. Berarti 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat 6 akar 2. iya, langsung 6 akar 2. Ingat Iya. kalau diagonal sisi 6 akar 2, kalau diagonal ruang 6 akar 3. Itu kalau kubus pasti seperti itu. Jadi lumayan menghemat waktu kalau kalian bisa mengingat hal itu. Iya, Kak. H ke titik B. Aku loncatin dulu nih yang B sama G. H ke titik B. H titik 6 B. akar 3. Nah. Sekarang tinggal dicari. H ke titik X. Berarti ini aku hapus biar nggak bingung. Itu setengahnya dari 63, Kak. Yang X, yang titik X-nya. Ini kan. Iya. Ini 3 berarti. 6 akar 2 dikali 3 X kuadrat sama tambah kali. 6 akar 2. Tambah kali 3 dikuadratin. Iya. Ya, tambah 3 kuadrat. 6 kali 6, 36 kali 2, 72 ya. Tambah 9. 9. Berarti HX-nya 81 itu 9. iya, 9. Iya. HX sama dengan akar 81 ya. 9. 9. Sekarang E ke X. E ke X. Berarti Titik. kita gambar lagi. E kan ini. E ke sini. Iya. Kalau kita gambar segitiganya, ini 3, ini 6 kan? Kuadrat tambah 3 kuadrat 36 ditambah 9 Sama dengan 45. 45. 45 ini kan 9 kali 5 ya. 5. 3 akar 5. EX sama dengan 9. Berarti EX sama dengan 3 akar 5. Gampang ya? Kalau kubusku gampang deh. Iya. Kalau cuma tapi kalau yang lainnya aduh. Nah, coba sekarang kita dari kemarin mainnya masih kubus sama balok ya. Coba sekarang kita mainnya yang limas. Di sini nggak ada cowok. Malah. Kok Limas ya. Misalnya limas kita bikin soal sendiri aja nggak apa-apa. Kalau angkanya tricky kita maklumi aja ya. Namanya juga coba-coba. nggak apa-apa. Misalnya limas, ingat limas itu dibedakan bentuknya dari alasnya. Jadi kalau limas segi 4, alasnya dia segi 4. Iya. Kalau limas segi 3, ya dia bentuknya segi 3. Kalau prisma gimana? Kalau prisma dia mirip balok, cuma ada alasnya yang bentuknya segi 4. Misalnya prisma segitiga. Jadi kalau prisma segitiga, ya dia di segitiga. Ini kan. Inilah pokoknya ya. Iya. Kebayang ya. Mirip itu kalau di acara seminar-seminar di meja ada papan nama itu kan. Oh, atau kalau coklat kayak Toblerone. Iya, Kak. Mirip tuh. Iya, Kak. Iya. Bayang ya. Kuning.
Jadi kalau Bayang- bedanya limas, kalau limas itu cuma ada satu alas, habis itu dia ketemu di satu titik, itu namanya limas. Kalau prisma, dia ada alas, ada tutup, bentuknya sama, misalnya segitiga, ya segitiga juga, terus dia dihubungkan. Jadi kalau prisma segi 6, ya dia segi 6 juga gini. Gini lah misalnya. Saya nanti dia ngubungnya segi 6. Tapi rumusnya tetap sama nggak sih, Kak? Sama, rumusnya kalau prisma, kalau limas, Enggak, maksud aku kan yang apa tadi yang bisa segi 6 itu yang ya itu kan segi 6, nah itu tetap rumusnya sama yang prisma segitiga. sama, karena tapi ngelihatnya dari luas alas. Jadi kalau prisma, itu kan sama dengan luas alas dikali tinggi kan. Tinggal luas alasnya ini kalian nyarinya gimana? Kalau alasnya segitiga, pakai rumus setengah alas kali tinggi. Kalau alasnya segi 4 atau balok, dia setengah alas, rumusnya panjang kali lebar kan. Kalau segi 6 juga begitu rumusnya. Aku lupa rumus segi 6, tapi sebenarnya dia bisa dihitung dari, dia kan segi 6 itu kayak segitiga, ada 3 gitu loh. Iya. Gini kan? Jadi sebenarnya kalau diketahui, kalau limasnya segi 6 beraturan, diketahui apa ininya, itu bisa dicari. Biasanya aku kalau segi 6 beraturan tuh dia segitiga sama sisi. Oh iya. Tapi sih jarang sih keluarnya, biasanya segi 4, segi 5, segi 4, segi 3 gitu. Kalau limas, rumusnya sepertiga ya, sepertiga kali luas alas kali tinggi. Jadi tinggal luas alasnya ini kalian ganti. Kalau alasnya segitiga pakai rumus alas segitiga, rumus luas segitiga. Kalau segi 4 rumus luas segi 4. Menyesuaikan aja ya. Kak. Oke, misalnya kita balik ke soal mencari jarak antar titik. Misalnya aku gambar segi kalau 5 segi 4 kan paling gampang kayak piramid ya. Iya. Misalnya dia A, B, C, D, E. Jikanya, kalau diketahui ini limasnya di sini dia misalnya 4, segi 4-nya dia persegi sama sisi jadinya 4. Terus sisi miringnya dia 5. Sisi miringnya dia ya 5. Berapa jarak antara misalnya di sini ada perpotongan diagonal di titik O. Berapa jarak antara titik T ke titik O? Jadi kan sebenarnya jarak titik T ke titik O ini kayak tinggi kan? Iya. Jadi tinggal dicari aja. Pertama-tama ini kan persegi. Kalau persegi kan diagonalnya itu sama kayak kalau nyari diagonal sisinya kubus. Berarti kalau dia 4. R4 pangkat 4 akar 2. AC kuadrat. Sorry, bukan. Kita cari AC, malah kehapus semua lagi. Jadi ini misalnya 4, ini 5 ya kayak gini ya. Semoga masih bisa terlihat. Gambarku jelek banget. Ini O. Jadi tadi kan kita mau nyari TO. Jarak antara titik T dengan perpotongan diagonal alas. Berarti kan kita harus mencari dulu berapa panjang AO kan? Iya. AO sama dengan, karena kalau persegi dia pasti diagonalnya di tengah. Itu salah satu sifatnya. Berarti AO sama dengan setengahnya AC. 3 akar 2. Nah, kalau 3 akar 2, 4. 2 akar 2. Iya, berarti. Maaf, Kak. Berarti setengah AC berarti 4 akar 2 kan? Agen 4 akar 2 dari tadi ya, diagonalnya persegi itu kayak nyari diagonal sisi. Berarti R akar 2. Berarti sama dengan 2 akar 2. 2 akar 2. Dari sini kita bisa cari TO kuadrat sama dengan AO kuadrat tambah kebalik.
Kalau mau sisi miringnya kan sebenarnya AK kuadrat nih. AK kuadrat sama dengan AO kuadrat plus EO kuadrat kan. Kalau kita gambarkan segitiganya begini. E, A, O. Ini 2/2, ini 5. Berarti KO kuadrat. Berarti dikurang ya, Kak? Iya, benar. Jadi AK kuadrat kurangi AO kuadrat. Jadi kalau misalnya kalian bingung ini dikurang atau dijumlah, kalian gambar aja dulu segitiganya. Masukin rumus umumnya, ini kan kelihatan nih mana yang diketahui dan mana yang dicari. Baru nanti bisa dilanjutkan ngerjainnya. AK-nya kan 5 kuadrat, dikurangin, ya kenapa jadi sama dengan 2/2 kuadrat. Berarti 25 dikurangi 2 kuadrat, 4, 8 ya? 8, ya. 25 kurangi 8, 17. Berarti TO-nya sama dengan akar 17. Nggak usah dicari, nggak apa-apa. Biasanya sih kalau esai sampai sini kalian udah ini. Karena ini kan juga nggak bisa disederhanakan kan. Atau kalau misalnya pertanyaannya nih kalau lagi ujian nasional sih enggak. Tapi kalau lagi soal-soal kadang suka keluar kalau misalnya soal soal yang lebih sulit. Pertanyaannya bisa jadi nilai KO Pak mendekati angka berapa misalnya. Terus ada pilihan nih. 3, 4, 5, 6. Menurut kalian mana jawabannya yang paling pas? Yang 5. Apa 3 ya? Nah, coba kita lihat. Kalau kita harus hafal perpangkatan. Pangkatan itu kan 1, 4, 9, 16, 25. Berarti yang 5, Kak. Bukannya? Nah, paling mendekati kan 16 nih. Iya. Berarti dia kan akar 16 itu 4. Berarti yang paling mendekati 4. Iya, 4. Karena kan dia cuma selisihnya 1 nih. Sementara kalau ke 25 dia selisihnya ada 8. Paham ya? Paham. Oh, itu dari perpangkatan gitu ya, Kak? Nyarinya. Iya, cara paling gampangnya nyari itu. Karena kan kayak ketika kita nyari 3525 di akar, ini kan dia mendekati akar 3600 kan? Gimana 3600 tuh akarnya 60. Ini kayak kalau kita hitung dengan kalkulator, dia 59, aku lupa sekian nih. Jadi dia mendekati 60 sebenarnya. Oke. Bisa dipahami ya. Ini kayaknya ada yang baru bergabung, siapa ya? Siapakah? Yuli kah? Itu Kak Inu. Oh iya, Inu. Sehat, Inu. Sehat, Kak. Alhamdulillah. Kak yang tadi itu Prisma atau Limas ya, Kak, tadi? Yang Limas. Limas ya? Limas itu dia ketemunya di satu titik. Gini, kayak piramida. Kalau prisma itu kayak Toblerone. Iya. Ada alas, ada tutup. Oke, coba sekarang misalnya kayak gini limas ya. Limasnya tapi segitiga misalnya. Berarti ini pakai rumusnya yang segitiga juga bukan, Kak? Memang kalau lagi berarti campuran. Berarti kalau misalnya segitiga itu setengah 1/3 dikali 1/2 dikali tinggi dong, Kak. Itu prisma ya? Limas itu ini limas. Oh iya. Limas rumusnya 1/3 kali luas alas kali tinggi. 1/3 luas alasnya kan setengah alas. Tapi ingat, jangan ketuker antara tinggi limas dengan tinggi segitiga. Kalau biar nggak ketuker, kalian bisa di sini kasih KL. KL itu tinggi limas. Di sini tinggi segitiga misalnya. Jadi ini misalnya, diketahui ini segitiga. Di sini 4,
4, berarti sama sisi ya. Apa? 4, 4, 4. Misalnya tingginya 10 lah, tingginya 10, tinggi banget ya dia. Kalau 5 guys, ya hilang. Salah. Aku tadi kaki salah mencet gambarnya ribet. Iya. Jadi anggaplah segitiga. Ini 4, 4, 4. Berarti luas alasnya kan kita harus cari tingginya dulu nih. Iya. Sebenarnya kalau kalian hafal sifat-sifat segitiga sama sisi, itu kalian bisa langsung tahu tingginya. Tapi kita coba hitung ya. Berarti kan ini kalau segitiga sama sisi, ingat garis tingginya itu pasti membagi alasnya jadi 2 sama panjang. Berarti kalau kita gambarkan nih A, B, C, terus ini ada O misalnya, kalau kita pecah, dia akan begini. A, O, C. Berarti di sininya miringnya 4, alasnya 2, yang kita cari kan AO-nya. Berarti AO kuadrat sama dengan sisi miringnya 4 kuadrat dikurangin ya, karena kan AO tuh sisi siku-siku. Kurangin 2 kuadrat. Atau 16 dikurangi 4. Atau 12. AO sama dengan 2 akar 3. Jadi, sebenarnya kalau kalian ketemu segitiga sama sisi, diketahui itu sisinya S misalnya ya, ditanya tingginya itu pasti kalau segitiga sama sisi, setengah dikali S akar 3. Bisa dibayangkan ya? Coba misalnya aku bikin soal lagi nih. Misalnya segitiga sama sisinya 10. Tingginya berapa kira-kira? 5 akar 3. Betul. Jadi kalian kapal Pythagoras kalau udah tahu, oh ini sama sisi 5 akar 3. Kalau kitanya luas segitiganya, tinggal setengah kali sisi kan, karena alasnya pasti salah satu sisi. Kali tinggi. Gimana setengah kali 10, tingginya tadi udah ketahuan 5 akar 3. 5, sorry. Hasilnya 25 akar 3. Bayang ya? Bayang, Kak. Kebayang, Kak. Oke. Kita sekarang lanjut aja nih. Mungkin kayaknya memang lagi pada sibuk. Kita lanjut bahas antara titik dan garis. Jadi gini, guys. Misalnya, aku menggambar seperti ini. Misalnya, ada titik A, terus ada garis PQ. Lalu ada pertanyaan, berapa jarak antara garis A ke garis PQ? Untuk mencari jarak antara titik ke garis, itu yang dihitung adalah jarak paling pendeknya. Jadi, kalau jarak paling pendek, itu gimana cara ngukurnya? Kayaknya aku pindah dulu, pindah ke PowerPoint. Bentar. Ya. Kelihatan kan ya? Kelihatan, Kak. Misalnya kayak tadi, aku menggambar ada titik A, ada
garis PQ. Sengaja aku bikin mirip. Jikanya jarak antara titik A ke garis PQ. Gimana cara ngitungnya? Nah, tadi kan ditanyakan itu adalah jarak terpendek. Ini misalnya ada penggaris nih. Kita ngukurnya, coba ukur jarak terpendek ini, garisnya skalanya nggak bener ya, tapi anggaplah bener. Misalnya nih, kita kalau mengukur jarak terpendek, misalnya kita jari A ke P. Apakah A ke P itu adalah jarak terpendek? Kita lihat kira-kira kalau kita pakai penggaris bohongan ini dia berapa jaraknya. Kira-kira aja ya. Anggaplah susah banget sih kepastinya. Nah ini kayaknya 11 cm ya. Iya. Coba kita kalau Iya, Kak. A ke Q. A ke P. Sama juga ya, Kak? Iya. Iya, Kak, sama. 11 lah. Walaupun kayaknya yang A ke P lebih panjang sih, 11 gigit. Anggaplah 12. Coba kita tentukan titik lagi di sini misalnya. Di sini. Harusnya lebih pendek kan? Iya. Dia 10 lah ya. Sekitar 10. Kalau kita tentukan di sini. Yang lurus. Belum lurus ini, masih Oh, masih agak miring. miring. 9. Jadi sebenarnya bisa kita lihat, semakin dia ke dalam, semakin pendek kan garisnya. Iya, Tapi Kak. dia pasti ada batasannya. Di satu titik pasti ada yang paling pendek, setelah itu nanti dia melebar lagi kan. Jadi makanya ini berdasarkan penelitian dicoba jarak paling pendeknya itu ketahuannya adalah ketika dia tegak lurus. Jadi yang maksudku kemarin adalah kita buat garis bayangan dari A ke titik PQ, gimana nanti berpotongan dan membentuk garis lurus, tegak lurus. Karena di posisi itulah jarak antara titik dan garis itu jadi paling kecil. Nih, dia jadi 8 cm. Kalau kita geser kan, misalnya geser dikit, miring dikit, dia jadi melebar kan. Miring ke sini, dia juga jadi melebar. Jadi memang batasnya itu adalah di garis yang tegak lurus. Bisa kebayang ya? Bisa, Kak. Berarti kalau misalnya ada salah kayak gitu, kita langsung ambil garis tengah aja nggak apa-apa kan, Kak? Iya, langsung ambil garis tegak lurus. Coba kita praktekkan ke soal. Aku bikin ini. Ya kan? Jadi misalnya nih, kita paling gampang kita belajarnya memang dari kubus dulu. Kita berangkat di kubus, guys. Lagi-lagi paling gampang kita namainnya ABCG aja. Iya. Kalau ditanya berapa jarak di antara titik E ke garis AB misalnya. Ini kalian nggak perlu ngitung. Kenapa? Kalau kita gambar, kan begini nih. E, A, B. Ini udah siku-siku kan karena kubus. Iya. Berarti kalian bisa langsung jawab. Misalnya panjang rusuk kubusnya ini 5. Jarak E ke garis AB adalah 5. Jadi kalau misalnya dia masih terhubung di satu rusuk, ya udah kalian ambil rusuk itu aja. Nah, mungkin sekarang coba kita agak bikin lebih mengangkang dikit. Misalnya di sini ada titik X. Jikanya garis jarak antara titik X ke
garis FB. Malah kehapus. FB ya. Berarti kalau kita gambar kan gini nih. Ini E. Ini FB. Ya kan? Terus di sini ada A. Di sini ada E. Kalau kita tarik garis tegak lurusnya, dia kan sebenarnya sejajar dengan garis AB kan? Iya. Berarti kalau kita bentuk segitiga E, F, B, kan kita cari tinggi segitiganya ini nih. Sebenarnya tinggi segitiga X, F, B itu sama dengan rusuknya kubus. Jadi kalau misalnya dia berseberangannya di satu sisi yang sama, kayak gini, itu kalian bisa ambil juga sepanjang rusuk kubus. Jadi jarak antara E ke garis FB itu juga sama dengan 5 cm. Nah, sekarang bagaimana kalau pertanyaannya? Bentar. Kita pakai soal yang di apa? New modul aja ya. Aku belum sempat buat soalnya. Ini misalnya. Titik O adalah pertengahan FH. Hitung jarak titik C ke garis FH. Oke. Jadi sebenarnya ini kita paling gampang adalah menggambar dulu. Kan kita taunya ada dari titik C ke garis FH. Berarti sebenarnya ada segitiga. Gimana pun satu ini C, ini FH kan? Iya. Gimana FH-nya ini? Kalau kita lihat, FH itu ini kan dia adalah diagonal sisi. Iya. Berarti kalau rusuknya 5, dia 5 akar 2. Sekarang gimana dengan ini kan segitiganya begini, berarti kan kita cari CF-nya gimana? Kita lihat di sini CF, dia diagonal sisi juga kan? Iya. Berarti dia 2. 5 akar 2. CH, dia sama dengan 5 akar 2. Berarti ketahuan kalau segitiganya ini segitiga sama sisi. Nah, yang ditanyakan kan adalah berapa jarak dari C ke FH. Berarti kan kalau kita tarik garis yang tegak lurus, jadi kayak tinggi segitiga sama sisi kan? Iya. Sebenarnya kalau kalian mau cari pakai Pitagoras, boleh. Tapi sebenarnya tadi kan kita udah sempat bahasnya cara cepatnya. Kalau segitiga sama sisi itu S-nya, sisi segitiga ya, tingginya itu kayak setengah S akar 3 kan? Iya. Berarti sebenarnya kita bisa langsung masukin aja. Ini kan sisinya berarti 5 akar 2. Berarti setengah kali 5 akar 2 kali akar 3. Kalau kita mau jadiin koma, 2,5 akar 6. Jadi gitu. Jadi kalau tadi Pitagoras ya, memang kalau di dimensi 3 ini Pitagoras yang banyak ke bawah. Iya. Terus misalnya kemarin aku kasih contoh soal ya. Bentar, aku buka dulu. Sejauh ini ada pertanyaan? Aku belum ada sih, Kak. Masih perhatiin. Tapi udah kebayang ya gimana cara mencari jarak antara titik ke garis.
Sebenarnya Sudah, gampang Iya, kan? udah. Karena kemarin itu kita cuma bisa lewat checking, jadi agak apa namanya, membingungkan. Emang Iya Iya, sih, Kak. Ternyata nggak butuh. sesulit yang kalian bayangkan kan? Enggak, Kak. Ya, mirip-mirip sama yang apa? Yang pertama itu. Iya, Titik. benar. Nah, Mm-mm. coba ini. Nih. Perhatikan gambar jika dihubungkan titik AB. Dek. Jadi seperti gini. Yang diketahui lagi-lagi kubus yang paling gampang itu 6 cm. Animis tentukan jarak antara B ke AG. Nah, AG ini kan diagonal ruang tuh. Gimana rumusnya? Diagonal ruang langsung ketahuan. AG sama dengan 6 akar 3. Ketahuan. AB-nya ketahuan. AB sama dengan 6. BG itu diagonal sisi. 6 akar 2. Ya kan, oh ini aku ada typo nih. Ini harusnya BG ini ya. Nanti dibenerin ya. 6 akar 2. Berarti kan sebenarnya kalau kita gambar segitiganya seperti ini kan. Kan ini siku-siku nih sebenarnya di sini. Gimana AB-nya 6, AG-nya 6 akar 3, BG-nya 6 akar 2. Yang ditanya jarak B ke AG. Kalau kita tarik garis tegak lurus, misalnya dia memotong tegak lurus di P. Berarti yang ditanya kan panjang BP-nya kan? Iya. Nah, sekarang kalau kita gambar segitiga sikunya seperti ini. B, A, G. Yang ini alas, yang ini tinggi kan? Kalau kita gambarnya seperti yang di sini, yang di atas ini, alasnya AG, alas sama dengan AG, tinggi sama dengan BP. Kalau yang ini, alasnya sama dengan AB, tinggi sama dengan BG, ya kan? Tinggal diputer-puter aja segitiganya sebenarnya. Mau pakai rumus yang manapun, hasilnya harusnya sama. Kenapa? Karena segitiganya sama. Berarti sebenarnya kalau kita masukkan ke rumus, setengah dikali AB dikali BG, kalau kita pakai yang ini, itu harusnya sama dengan yang kalau yang pakai yang atas, setengah dikali AG, AG kali BP kan. Sekarang tinggal kita, ini kan sebenarnya bisa kita coret nih. Tinggal kita masukkan nilainya. AB lagi, dia AB itu 6, karena dia rusuk kan. BG itu diagonal sisi, 6 akar 2. AG itu 6 akar 3. 6 akar 3. BP yang kita cari. Berarti kan sebenarnya bisa gini. Ini kan 6 kali 6 akar 2, 36 akar 2 ya. Iya. Sama dengan 6 akar 3 kali BP. Berarti BP 36 akar 2. Ini kalau kita pindah ke arah ke 36 akar 2, dia jadi dibagi kan? Iya. 6 akar 2 Akar per akar 3. akar 3. Iya, akar 3. Apakah ini bentuk paling sederhana? Sebenarnya enggak. Bentuk paling sederhananya ini aku hapus ya. Kan jadi 6 akar 2 per akar 3. Pecahan, kalau penyebutnya itu bentuk akar, itu berarti belum sederhana. Cara menyederhanakan gimana? Kita buat dia tidak menjadi akar lagi. Gimana caranya? Dipangkatkan? Enggak. Kalau dipangkatkan hasilnya beda. Kita kali dengan akar yang sama, bukan, Pak? Iya, akar yang sama. Kenapa? Akar 3 per akar 3 kan sebenarnya 1. Kalau kita kalikan berapapun bilangannya, kalau dikalikan 1, hasilnya pasti sama kan? Jadi kalau kita kalikan akar 3 per akar 3,
sebenarnya nilai bilangan itu tidak berubah sama sekali. Dari sini kan kita bisa kalikan 6 akar 2 kali akar 3. Nah, akar 3 kali akar 3 jadi hilang kan akarnya? Iya. 2. Iya. Jawabannya 2 akar 6. Seperti itu caranya. Ada pertanyaan? Jadi, kalau yang tadi yang jarak titik ke titik, kita biasanya cuma berhenti di Pitagoras. Kalau jarak titik ke garis, itu biasanya hubungannya dengan luas segitiga. Nah, misalnya latihannya gini deh, kalau masih bingung. Nah, misalnya latihannya begini. Misalnya kita latihan bentuk segitiga sembarang deh. A, B, C. Terus kita lihat, kalau alasnya seperti ini, kita nyari luas segitiga. Luasnya adalah setengah kali AB. Tingginya adalah, saya ini berpotongan di X. CX kan? Iya. Kalau segitiga yang sama, tapi kita puter berapa jarak aja, pokoknya diputer lah. Alasnya jadi CA. Ini misalnya berpotongan jadi Y. Jadi rumus luasnya setengah kali AC kali BY kan? Iya. Kalau diputer lagi, alasnya jadi BC yang di atas A, terus ini Z berpotongannya. Rumusnya adalah setengah kali BC kali AZ. Ini segitiganya sama, cuma kita puter-puter aja, yang alasnya kita puter, tapi segitiganya sebenarnya nggak berubah kan. Jadi sebenarnya luasnya itu pasti sama, tinggal kita pakai yang mana. Sama dengan setengah kali AB kali CE sama dengan setengah kali BC kali AZ. Jadi bedanya kalau mencari jarak antara titik ke garis seperti itu. Kita bermainnya di luas segitiga aja, gitu sih biasanya. Ada pertanyaan sebelum kita coba latihan soal yang kita bahas soal yang nomor ini, nomor selanjutnya. Aku belum ada, Kak. Iya, Kak, coba yang itu, Kak. Bahas yang itu, di bawahnya. Ya, kenapa nggak mau hilang nih? Ntar aku stop share ya. Oke, kita hapus dulu yang ini. Hitung jarak titik A ke garis PC. Nah, ini kan kita lihat nih. AB, BC, CG, AG itu 6 akar 2. Berarti ini ya, 6 akar. Ini 6 akar 2. Terus KA, KB, KC itu 10. Yang ditanya adalah jarak antara titik A ke KC. Jadi anggaplah ini memotong gigi. Kalau kita gambar segitiganya, kalau kita pakai alasnya AC, Berarti 10. di sini 10, di sini 10. Di bawah. AC-nya belum tahu. TO-nya juga belum tahu. Tapi AC bisa kita cari kan. Dari mana? AC sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Ini misalnya. AB kuadrat jadi 6 akar 2 kuadrat tambah
6 akar 2 kuadrat kan. Berarti 6 akar 2, 36, 72 ya. 72 tambah 72. AC sama dengan akar 144. Akar 12. Berarti AC-nya 12. Ini kan kita lihat nih gambarnya. Aku gambar lagi yang lebih rapi deh. Oke, ini 10, ini 12 kan. Ini segitiga apa? Ada yang tahu? Sama kaki bukan, Kak? Iya, benar, sama kaki. Karena ada dua sisi yang panjangnya sama. Kalau segitiga sama sisi, tingginya pasti memotong pas di tengah kan. Misalnya dia berpotongan dengan O di sini. Berarti kalau kita gambar lagi gini. Oke, O, A. AO-nya setengah dari AC, berarti 6. EA-nya 10. TO-nya berapa? TO-nya bisa kita cari. TO kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangin ya, karena TA-nya kan sisi miring. 100 kurangin 36. Sama dengan 64. TO sama dengan akar 64. Akar 64 berapa? 8. Ya, akar 64 8. Berarti kalau kita cari luas segitiga dengan alasnya AC, berarti kan luas segitiga sama dengan setengah kali AC kali TO. Setengah kali 12 kali 8. 8. 6 dikali 8. 48. Jadi ketahuan ya, luasnya 48. Luas segitiga berapa nih? EAC sama dengan 48. Nah, sekarang kalau segitiganya masih sama, tapi kita miringin segitiganya, karena kan yang dicari itu jarak titik A ke garis KC kan. Sekarang KC-nya yang kita jadiin alas. KC-nya kan dia 10. Iya. AC-nya tadi, AC berapa ya? 12 ya? AC 12. EA-nya juga 10. Sekarang kan yang dikanya jarak titik A ke garis KC, itu kan sebenarnya sama kayak tinggi dari segitiga ini, ya, dengan misalnya ini berpotongannya dikit. Berarti kan jaraknya itu sebenarnya aki kan? Yang ditanya. Gimana? Aki ini adalah tinggi dari segitiga KAC kalau alasnya di KC. Berarti sebenarnya kalau kita masukin lagi luas segitiga KAC sama dengan setengah dikali KC dikali aki. Luasnya kayak juga ketahuan. 48. KC-nya 10. Akinya yang kita cari. Kita coret. Aki sama dengan 48 dibagi 5. 5. Satu tips. Kalau kalian berapa angkanya mau dibagi 5, itu kalian tinggal sebenarnya bisa kali 2. Terus dibagi 10. Gimana? Karena 2/10 ini kalau kita sederhanakan kan 1/5 kan. Jadi 48 kali 2 itu 96. Tinggal kasih koma. 9,6 begitu. Berarti jarak antara titik A ke garis KC itu sama dengan aki, yaitu panjang garis aki sama dengan 9,6. Ada pertanyaan? Aku belum ada, Kak. Cukup paham. Yang 96-nya itu nggak dibagi 10, Kak. Yang mana? Kan itu 2/10. Oh gini, aku takut kalian membingungkan. Ya gini ya, misalnya ada angka, ini nggak ada hubungannya dengan soal tadi. Misalnya ada angka 100. Kalau dibagi 5, itu kan gampang kan? Kita cari dia hasilnya 20. Sebenarnya 1/5 itu, kan kalau sama-sama dikali 2 nih,
kali 2/2, hasilnya adalah 2/10. Jadi kalau misalnya 100 bagi 5 sama dengan 20, itu bisa juga jadi kayak 100 kali 2 bagi 10. 200/10. Atau 200 ada komanya 01. Ini bisa dicoret. Kalau kayak gini sebenarnya malah lebih ribet. Tapi ini akan bermanfaat ketika misalnya ada 18 dibagi 5. Ini sama dengan 18 kali 2/10. 18 kali 2 kan gampang tuh 36. 26. Karena per 10 nolnya cuma 1, berarti satu angka di belakang koma. Oh. Oke, Kak. Terima kasih. Iya. Jadi misalnya kalian kalau biar nggak pusing aja sih ngitungnya. Ini udah Berarti hanya di belakang ada 2 berarti ya ninggalin apa komanya di 2 angka ya, Kak? Kalau misalnya per 100 berarti komanya di belakang koma itu ada 2 angka. Misalnya 153/100. Itu tinggal 153 kita tulis lagi, terus 1, 2. Komanya di sini. Oke, Kak. Jadi hitung aja jumlah nolnya. Iya. Ini sudah 21:11. Kalau memang nggak ada yang ditanyain, mau diakhirin atau gimana? Boleh, Kak. Sudah cukup. Nanti ini diupload di YouTube kan, Kak? Iya, insya Allah nanti aku upload di YouTube. Soalnya kalau saya masih kurang paham, kita bisa nonton lagi. Ya, insya Allah besok ya. Besok aku upload di YouTube kayak yang biasanya di channel itu. Oke. Ya, makasih sudah ini. Semoga bisa dipahami. Jaga kesehatan ya. Siap. Terima kasih banyak juga, Kak. Ini kalau misalnya Nora sama siapa Keisha mau latihan, coba yang di modul aja nih soal Baik, Kak. soal apa namanya? Ini soal nomor 3 belum dibahas ya? Yang 5 ya? 5 segi. Oke. Nanti kalau misalnya bingung boleh tanya ke aku. Oke, Kak. Ya, baik-baik kalian. Terima kasih ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.